Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas F, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rizky Prastio, Muhammad Yoga Pratama Putra, Nabila Tiara Albani, Nur Sahroni, dan Revi Dwi Ulani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 12, yaitu tentang gas dan termodinamika. Gas ideal. Pertama, gas ideal adalah penyederhanaan dari gas yang sebenarnya atau gas nyata dengan mengabaikan sifat-sifat gas nyata yang tidak terlalu signifikan. Kedua, gas ideal tidak ada di alam. Ketiga, gas ideal tidak sama dengan gas murni. Keempat, lalu bagaimana sifat-sifat gas ideal? Sifat-sifat gas ideal. Pertama, tidak ada interaksi antara molekul-molekul gas. Kedua, molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Ketiga, partikel bergerak acak dan tumbukan antar molekul gas ataupun dengan dinding pembatas wadah bersifat elastik sempurna. Selanjutnya ada hukum Boyle yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle, yang dimana jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Dapat dirumuskan sebagai P dikali V sama dengan konstan, atau sama dengan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, yang dimana P1-nya yaitu tekanan gas pada keadaan 1 dan volume 1 sama dengan volume gas pada keadaan 1. Dan P2 sama dengan tekanan gas pada keadaan 2 dan V2 sama dengan volume gas pada keadaan 2. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac mengamati perubahan tekanan gas jika suhunya diubah-ubah dengan mempertahankan volume gas agar tetap. Gay-Lussac mendapatkan kesimpulan, pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Pernyataan ini ditulis dengan P tak hingga T, dengan T adalah suhu. Hubungan ini dapat ditulis sebagai P sama dengan C2T atau P per T sama dengan C2. Dengan C2 adalah konstanta. Jika digambarkan pada diagram P dan T, T adalah sumbu datar dan P adalah sumbu vertikal. Maka jika suhu atau tekanan gas diubah-ubah pada volume tetap, maka nilai tekanan dan suhu pada berbagai keadaan berada pada garis lurus. Hukum Charles, suhu diubah-ubah tekanan tetap V per T sama dengan C. Jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Selanjutnya, hukum gas umum. Di dalam hukum gas umum ada 3, yaitu hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles. Hukum Boyle. Pada suhu tetap, maka volume gas berbanding kebalik dengan tekanannya, dengan rumusnya P kali V sama dengan C1. Hukum Gay-Lussac. Pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Rumusnya P dibagi T sama dengan C2. Kemudian hukum Charles. Jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Rumusnya V dibagi T sama dengan C3. Selanjutnya terdapat hukum gas umum dengan rumusnya P dikali V dibagi T sama dengan C4. Nilai C4 tidak bergantung pada suhu tekanan maupun volume gas pada suhu, tekanan, dan volume beberapa pun nilai C4 selalu sama. Contoh soal. Soal pertama. Sebanyak 0,2 molekul gas ideal berada dalam wadah yang volumenya 10 liter dan tekanannya 1 atmosfer. Berapakah suhu gas tersebut? Berapakah volume gas jika suhunya dijadikan setengahnya dan tekanannya dipadatkan? Soal kedua. Tentukan volume 1 molekul gas ideal pada STP, standar temperatur dan pressure. Jawaban soal pertama. Diberikan dalam soal N sama dengan 0,2 mol, V atau volume 10 liter sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 meter kubik.
sama dengan 0,01 meter kubik dan tekanannya 1 atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal. A. Dengan menggunakan persamaan 12.6, maka suhu adalah rumusnya T PV per NR, di mana P 10⁻⁵ V dikali 0,01, N-nya 0,2, R-nya dikali 8,315. Jadi hasilnya 601 Kelvin. B. Jika suhu diturunkan menjadi setengah, T sama dengan 0,5 kali 601 sama dengan 300,5 Kelvin, dan tekanan digandakan, P sama dengan 2 kali 10⁵ Pascal, maka volume gas menjadi V, rumusnya V sama dengan nRT per P, di mana N 0,2 dikali R-nya 8,315 dikali T-nya 300,5 per, di mana tekanan atau P 2 kali 10⁻⁵. Hasilnya 0,0025 meter kubik sama dengan 2,5 liter. Jawaban soal kedua. STP adalah keadaan dengan suhu dan tekanan yang ditetapkan sebagai standar. Yang ditetapkan sebagai suhu standar adalah T atau suhunya sama dengan 273 Kelvin. Dan yang ditetapkan sebagai tekanan standar adalah P sama dengan 1 atmosfer atau sama dengan 1,013 atau sama dengan 10⁻⁵ Pascal. Jadi volume 1 mol gas ideal adalah pada keadaan STP yaitu V sama dengan nRT per P, di mana N-nya 1 dikali R-nya 8,315 dikali T-nya 273 per, di mana P-nya 1,013 dikali 10⁻⁵. Hasilnya sama dengan 22,4 sama dengan 22,4 dikali 10⁻⁻3 meter kubik atau sama dengan 22,4 liter. Selanjutnya ada teorema ekipartisi energi, yaitu hubungan energi kinetik molekul gas dan suhu gas, yang dimana energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan kT per 2. Rumus dari 3 derajat kebebasan yaitu 3 dikali setengah kT sama dengan 3 per 2 kT, yang dimana K-nya yaitu ketetapan Boltzmann yaitu 1,38 dikali 10⁻⁻23 J per K, dan T-nya yaitu suhu gas dengan satuan Kelvin. Selanjutnya, teori kinetik gas ideal. Hukum Boole, Gay-Lussac, Charles maupun hukum gas umum semuanya didapat dari hasil pengukuran. Pernyataan selanjutnya adalah adakah landasan teori bagi hukum-hukum tersebut? Nah, mari kita tinjau gas yang berada dalam kubus tertutup dengan panjang sisi S. Walaupun kita pilih wadah berbentuk kubus, namun hasil yang diperoleh berlaku untuk semua bentuk wadah. Misalkan jumlah partikel gas dalam kubus tersebut N, yang nilainya sangat besar. Molekul-molekul bergerak dalam arah sembarang. Selanjutnya kita tinjau molekul yang memiliki komponen kecepatan dalam arah Y, yang memiliki nilai rata sebesar U. Jika massa satu molekul adalah M, maka momentum satu molekul sebelum menumbuk dinding kanan adalah P1 sama dengan mVy. Kemudian momentum satu molekul setelah menumbuk dinding kanan adalah P2 sama dengan M dalam kurung min Vy sama dengan min Vy. Kemudian yang ketiga itu perubahan momentum molekul akibat tumbuhan, yaitu delta P sama dengan P2 min P1 sama dengan min mVy min mVy sama dengan min 2 mVy. Selanjutnya, berdasarkan hukum 2 Newton, gaya yang dilakukan dinding pada molekul adalah F sama dengan delta P per delta T sama dengan min 2 mVy per delta T. Kemudian, berdasarkan hukum 3 Newton, gaya yang dilakukan molekul pada dinding sama dengan gaya yang dilakukan dinding pada molekul tetapi berlawanan arah. Dengan demikian, rumusnya yaitu FDM sama dengan min FMD, dikarenakan min karena berlawanan arah. Selanjutnya, molekul bergerak bolak-balik antara dinding kiri dan dinding kanan.
Dengan begitu, rumusnya menjadi delta T sama dengan L per VY sama dengan 2S per VY. Kemudian, dengan menggabungkan persamaan dari FDM sama dengan min FMD dengan persamaan delta T sama dengan L per VY sama dengan 2S per VY menjadi rumus FDM sama dengan 2MVY per 2S per VY sama dengan M kali V kuadrat Y per S. Nah, untuk mencari tekanan yang dilakukan satu molekul pada dinding, itu menggunakan persamaan yaitu P sama dengan FDM per S kuadrat sama dengan MV kuadrat Y per S pangkat 3 sama dengan MV kuadrat Y per V, dengan V-nya itu sama dengan S kuadrat adalah volume wadah atau kubus. Tekanan rata-rata dilakukan satu molekul pada dinding yaitu P sama dengan MV kuadrat Y per V sama dengan MV kuadrat Y per V. Karena terdapat N molekul dalam wadah, maka tekanan total yang dihasilkan semua molekul pada dinding adalah P sama dengan N dalam kurung P atau sama dengan N dalam kurung MV kuadrat Y per V sama dengan 2N per V dikali setengah MV kuadrat Y dan menghasilkan 2N per V dikali KY. KY di sini adalah energi kinetik rata-rata dalam arah sumbu Y. Nah, energi yang dihasilkan oleh 1 derajat kebebasan gerak. Dengan demikian, berdasarkan teorema ekipartisi energi, kita akan mendapatkan KY sama dengan setengah KT. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan dari KY sama dengan setengah KT ke dalam persamaan 2N sama per V dikali KY, yaitu menjadi P sama dengan 2N per V dikali setengah K dikali T sama dengan NK T per V, yang dimana adalah N-nya adalah jumlah mol gas dan NA adalah bilangan Avogadro, maka berlaku N sama dengan N dikali NA. Dengan demikian, P sama dengan N dikali NaK dikali T per V. Dengan mendefinisikan Na, K sama dengan R, maka diperoleh persamaan yang tidak lain daripada persamaan gas umum, yaitu P sama dengan N dikali R dikali T per V. Selanjutnya, laju RMS. Salah satu besaran penting yang dimiliki molekul gas adalah laju RMS. RMS adalah singkatan dari Rodman Square atau akar rata-rata kuadrat. Kecepatan ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengkuadratkan kecepatan, kemudian menentukan rata-ratanya dan menarik akar dari harga rata-rata tersebut. Untuk menentukan kecepatan RMS, mari kita lihat rumus berikut. Yang pertama itu kecepatan molekul gas secara umum memenuhi V topi sama dengan Vx I topi plus Vy J topi plus Vz K topi. Kemudian kuadrat dari kecepatan tersebut adalah V kuadrat sama dengan V kuadrat X plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Kemudian energi kinetik total suatu molekul gas adalah setengah mv kuadrat sama dengan setengah mvx kuadrat tambah setengah mvy kuadrat tambah setengah mvz kuadrat. Kemudian energi kinetik rata-rata adalah setengah m dalam kurung v kuadrat sama dengan kx plus ky plus kz sama dengan setengah mv dalam kurung v kuadrat sama dengan setengah kt tambah setengah kt tambah setengah kt sama dengan 3/2 kt. Dengan demikian laju RMS adalah VRMS sama dengan akar dalam kurung V kuadrat sama dengan akar 3 kt per m. Kemudian ada contoh soal. Berapakah laju RMS molekul oksigen pada suhu 100 derajat Celcius atau massa atom molekul oksigen adalah 32 SMA.
sedangkan 1 SMA sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Jawab. Massa atom oksigen M sama dengan 32 kali 1,67 kali 10 pangkat min 27 sama dengan 5,344 1,67 kali 10 pangkat minus 26 kg, dan suhu gas T sama dengan 100 derajat Celcius sama dengan 100 tambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Laju RMS adalah V RMS sama dengan akar 3K kali T per M sama dengan akar 3 kali K-nya itu 1,38 kali 10 pangkat minus 23 kali T-nya itu suhunya 373 bagi M-nya 5,344 kali 10 pangkat minus 26. Maka hasilnya sama dengan akar 2,9 kali 10 pangkat 5 sama dengan 538 meter per second. Kemudian, energi dalam gas ideal. E sama dengan setengah M kali V kuadrat sama dengan setengah M dikali V kuadrat X ditambah setengah M dikali V kuadrat Y ditambah setengah M dikali V kuadrat Z. U sama dengan N dikali E sama dengan N kali NA kali 3/2 K kali T sama dengan 3/2 N dikali R dikali T. Gas monoatomik dan diatomik. Persamaan energi dalam berlaku untuk gas yang hanya terdiri dari satu atom atau gas monoatomik, yaitu helium, neon, argon, dan krypton. Jika satu partikel gas mengandung lebih dari satu atom diatomik sama dengan O2, H2, Cl2, F2, maka persamaan energi dalam akan berbeda jika suhunya berbeda. Selanjutnya ada persamaan energi dalam gas diatomik, yang dimana jika suhu gas cukup rendah, maka jarak antar atom hampir tidak mengalami perubahan. Energi yang dimiliki dari tiap partikel ini hanya mengandung energi gerak. Rumus dari energi dalam gas diatomik sendiri adalah U sama dengan 3/2 nRT, di mana U-nya adalah energi dalam gas ideal monoatomik dengan satuan joule, N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah konstanta gas universal, yang dimana ketetapan R-nya adalah 8,315 joule per mol. Kemudian T-nya yaitu suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya, persamaan energi dalam gas diatomik. Jika suhu gas diatomik dinaikkan, maka getaran mendekat dan menjauh atom penyusun molekul gas mulai terjadi, seperti gambar di samping. Vibrasi tersebut menyebabkan munculnya dua derajat kebebasan baru, yaitu perubahan jarak dua atom X dan kecepatan relatif dua atom V. Perubahan jarak antar dua atom yaitu U1 sama dengan setengah K kali T. Perubahan kecepatan relatif antara dua atom yaitu K2 sama dengan setengah K kali T. Energi tiap molekul gas diatomik pada suhu sedang menjadi sigma 5/2 K kali T. Jika terdapat N mol gas, maka energi dalam gas diatomik pada suhu sedang adalah U sama dengan 5/2 N kali R kali T. Persamaan energi dalam gas diatomik. Jika suhu dinaikkan lagi, maka muncul rotasi terhadap pusat partikel, rotasi terhadap sumbu jet, rotasi terhadap sumbu X, vibrasi mendekat dan menjauh sepanjang sumbu J, translasi secara bersama. E sama dengan 5/2 kT tambah 1/2 kT ditambah 1/2 kT. X sama dengan 7/2 kT. U sama dengan 7/2 N kali RT. Apa itu suhu rendah, sedang, dan tinggi? Pertama, suhu rendah. Suhu ketika gerak rotasi molekul gas diatomik belum muncul. Kedua, suhu sedang. Suhu ketika gerak rotasi molekul sudah muncul, tetapi gerak vibrasi belum muncul. Ketiga, suhu tinggi. Suhu ketika gerak vibrasi molekul sudah muncul. Kemudian,
Persamaan untuk gas nyata. P sama dengan N dikali R dikali T per V. Volume V sama dengan volume ruang kosong ditambah volume total semua molekul. V sama dengan A dikali N. Volume total semua molekul berkandung pada jumlah molnya. Dan konstanta gas. P sama dengan N dikali R dikali T per V kurang N kali A. Delta P sama dengan B dikali N kuadrat per V kuadrat. P sama dengan N kali R kali T per V kurang N kali A kurang B kali N kuadrat per V kuadrat. P tambah B kali N kuadrat per V kuadrat. V kurang N kali A sama dengan N kali R kali T, yaitu adalah persamaan van der Waals. Selanjutnya, hukum nol termodinamika. Termodinamika yaitu ilmu yang menghubungkan panas dengan mekanika. Dua benda berada dalam keseimbangan panas. Jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan, kondisi ini sangat dapat dicapai jika suhu keduanya sama. Sebab perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Berkaitan dengan keseimbangan panas, kita memiliki hukum ke-0 termodinamika. Hukum ini menyatakan jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Keseimbangan termal yaitu kondisi di mana tidak ada pertukaran kalor antara dua benda. Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan, energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2. Maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1, di mana U2-nya itu energi dalam akhir dan dikurang U1-nya energi awal gas. Misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W usaha. Misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Secara matematis, pernyataan di atas dapat diungkapkan oleh delta U sama dengan W plus Q, di mana W-nya usaha ditambah Q-nya kalor. Ketika menerapkan hukum 1 termodinamika, kita harus memperhatikan tanda dengan seksama. Perjanjian untuk tanda delta U, W atau usaha, dan Q atau kalor sebagai berikut. Delta U bernilai positif jika energi dalam yang dimiliki gas itu bertambah. Delta U bernilai negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. W atau usaha positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas sistem. W bernilai negatif jika gas sistem melakukan kerja pada lingkungan. Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Q positif jika kalor mengalir keluar dari gas sistem ke lingkungan. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika. Pernyataan Kevin Planck, yaitu tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100% seperti contoh di samping. Menurut pernyataan Clausius, yaitu tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Pernyataan ini memiliki konsekuensi bahwa tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk kerja tak hingga, seperti contoh di samping.